bangun, mengecek ponsel, masuk ke rutinitas, bertemu orang-orang, menghadapi masalah yang sama, dan tanpa sadar, kita ikut terseret dalam arus yang tidak pernah berhenti. Dalam dunia yang bising, kacau, dan penuh tekanan seperti ini, rasanya wajar kalau kita sering bertanya, di mana tempat untuk tenang? Bagaimana caranya menjalani hidup tanpa terus merasa dikejar-kejar? Dan di titik ini, filosofi Stoik masuk memberikan jawaban sederhana. Yang pertama, kendalikan yang bisa kita kendalikan, lepaskan yang tidak bisa. Stoikisme mengajarkan satu prinsip paling mendasar. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan cara kita berpikir, keputusan kita, respon kita terhadap keadaan, tapi kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang, masa lalu, sikap orang yang tidak suka pada kita, keadaan yang berubah tiba-tiba. Bayangkan jika kita berhenti memaksa dunia bersikap sesuai keinginan kita. Bayangkan kalau kita hanya fokus pada apa yang ada dalam kuasa kita. Hidup akan terasa lebih ringan. Seringkali bukan masalah yang membuat kita hancur, tapi cara kita memperlakukannya dalam pikiran. Yang kedua, hidup bukan berjalan di atas kendali kita. Dalam hidup kadang yang datang bukan yang kita minta. Kadang kita sudah mengatur semuanya, sudah merencanakan A sampai Z, tapi hidup tetap memilih jalan lain. Stoik mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan hati yang tidak memberontak. Bukan pasrah, tapi dewasa. Mereka mengatakan yang terjadi, terjadilah. Yang bisa kita lakukan hanyalah meresponnya dengan bijak. Saat kita berhenti memaksa hidup berjalan sesuai skenario kita, justru disitulah ketenangan baru muncul. Yang ketiga, ketenangan bukan datang dari dunia luar, tapi dari pikiran kita. Ketenangan bukan soal dunia yang lebih baik, lebih damai, atau lebih sepi. Ketenangan adalah kemampuan batin untuk berdiri kokoh meski dunia sedang berantakan. Seperti yang dikatakan filsuf Marcus Aurelius, dengan memilih untuk tidak merasa terluka, kita tidak akan terluka. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah goyah, dan tidak mudah kehabisan energi hanya karena dunia tidak berjalan sempurna. Yang keempat, ubah persepsi, maka hidup kita berubah. Stoikisme mengatakan bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi cara kita menafsirkannya. Satu kejadian bisa terasa berat, bisa terasa ringan, semuanya tergantung bagaimana kita melihatnya. Persepsi kita seringkali membuat masalah tampak lebih besar daripada kenyataannya. Tapi kalau kita mundur selangkah, melihat dari sudut pandang yang lebih luas, masalah yang sama bisa berubah menjadi pelajaran, luka yang sama bisa berubah menjadi kekuatan, dan kegagalan yang sama bisa berubah menjadi pintu baru. Hidup menjadi lebih lembut saat kita mengendalikan pikiran, bukan saat dunia berubah ramah. Yang kelima, apa yang kita miliki tidak kekal. Stoikisme juga mengingatkan kita tentang kefanaan. Tidak ada yang benar-benar melekat. Jabatan bisa hilang, relasi bisa berubah, harta bisa habis, bahkan tubuh kita sendiri terus mengalami perubahan. Bukannya membuat kita takut, pengingat tentang kefanaan ini justru mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang ada sekarang. Bukankah sesuatu terasa lebih indah ketika kita tahu itu tidak abadi? Yang keenam, mengingat kematian untuk menghidupkan hidup. Menurut ajaran kaum Stoa, merenungkan kematian dapat menghadirkan kerendahan hati dan membangkitkan semangat hidup. Kita bisa meninggalkan kehidupan kapan saja. Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang kesadaran. Karena ketika kita sadar hidup terbatas, kita mulai memilih hal-hal yang benar-benar penting. Kita berhenti membuang waktu dengan iri hati, drama, dan penilaian orang lain. Kita mulai hidup lebih perlahan, lebih hadir, lebih penuh. Yang ketujuh, mencintai nasib. Salah satu ajaran Stoik yang paling kuat adalah amor fati, mencintai nasib.
bukan sekadar menerima, bukan hanya tidak mengeluh, tapi mencintai, memeluk dan menghargai setiap kejadian sebagai bagian dari diri kita. Karena pada akhirnya hidup bukan soal mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi mencintai perjalanan yang kita tempuh. Apapun yang hidup berikan, kita jadikan sahabat, bukan musuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang kita miliki, termasuk keadaan yang sedang kita hadapi. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Epictetus, jangan berharap agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Harapkanlah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Kedelapan, menulis jurnal untuk menata batin dan menjernihkan pikiran. Para Stoik terbiasa menulis, karena menulis membantu kita menangkap apa yang sedang kita rasakan. Ketika pikiran terlalu ramai, ambil selembar kertas, tuliskan apa yang mengganggu, tuliskan apa yang kamu syukuri, tuliskan apa yang kamu pelajari hari itu. Perlahan pikiran yang kacau akan menemukan bentuknya. Tenang itu bukan hadiah, tapi keterampilan. Tenang bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Tenang bukan karena hidup membaik atau masalah menghilang. Tenang adalah keterampilan dan setiap hari kita belajar satu langkah. Dengan memperhatikan pikiran, menerima kenyataan, mengubah persepsi, mencintai nasib, dan menata diri, kita bisa menciptakan ruang teduh di dalam hati kita. Bahkan saat dunia di luar tidak selalu ramah. Dan dari sanalah kekuatan itu lahir. Jika kamu sedang melewati masa sulit, ingat ini. Kamu tidak harus mengendalikan seluruh dunia untuk menjadi tenang. Cukup mengendalikan diri sendiri dan hidup akan mulai terasa damai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.